Ada yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari ini adalah seorang wali. Bahkan mereka menarik lebih jauh bahwa Gus Dur juga adalah wali Allah. Kiai Hasyim niku zaman sakmonten niku teng Arab angsal gelar Hadratus Syekh. Niku mboten enten sing bantah punan. Gelar Hadratus Syekh niku gelar khusus. Nek gelar Al-Faqih niku syaratnya lah apal 2000 hadis sahih. Niku Al-Faqih. Al-Alim niku apal rubu'ul Quran. Nek Asyekh niku apal sahih Bukhari Muslim. Karena ormas ini menjadi lapak kepentingan duniawi, di mana kalau bisa saya simpulkan, kalau mau cari industri penerbitan proposal terbesar di Indonesia, datang ke PBNU. Aneka macam proposal duniawi di sana muncul dengan warna-warni. Tidak ada mereka bicara soal peradaban, pembangkitan rohani yang berkualitas untuk tunduk dan patuh kepada baginda Rasul, peningkatan pikiran yang insani, yang Quranik, yang bisa menjelajahi luasnya alam semesta dalam pemahaman-pemahaman Islam yang tinggi dan agung. NU itu sudah dihidupkan, malam-malam dihidupkan, wa minal laili fatahajjat, dihidupkan oleh para wali dulu. Lu coba, NU ini makanya sampai jangan salah, NU ini dihidupkan sana. Mbah Hasyim Asy'ari waktu mau bikin Nahdlatul Ulama. Organisasi NU yang kalian banggakan itu, yang modal kalian itu hanya mengkelabui rakyat dengan kata ulama. Selama kalian menggunakan kata ulama dalam pendekatan organisasi, itu satu penipuan, karena isinya tidak ada ulama, hanya 1-2 orang, dan itu mereka tidak bisa juga dirujuk secara mutlak sebagai ulama yang cemerlang, ulama yang berpengetahuan, ulama yang tulus untuk mengabdi kepada Allah. Jadi organisasi ini manipulasi memang sejak awal namanya dibentuk. Lah nek pun muni Hadratus Syekh niku syaratnya kudu hafal Kutubus Sittah. Nah, Kiai Hasyim niku untuk gelar Hadratus Syekh berarti Kiai Hasyim niku hafal Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jenenge wong ngapal kan ra kemlinthi. Wong ngapal, saniki wong ngapal Quran niku pundi enten teng pundi-pundi gawa Quran. Wong ngapal kok. Pasrah dan patuh kepada pengkultusan Hasyim Asy'ari yang berlebih, yang kalau kita tarik di dalam pertarungan peradaban nasional, peradaban internasional, kecil, lampu kecil, kunang-kunang, cahayanya tidak mendominasi, dia bukan mercusuar seperti itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sampean nggak bisa bayangkan Hasyim Asy'ari tiap malam itu download untuk bikin Nahdlatul Ulama. Ini sholat hajat 2 rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Iki lemulano. Saya kan sudah ngomong, pengkultusan kepada Hasyim Asy'ari, pengkultusan kepada NU itu hanya untuk kepentingan kelompok. Makanya saya bilang datang ke PBNU, itu pusat penerbitan proposal kepentingan duniawi yang paling terbesar dalam abad sejarah umat manusia. Isinya itu proposal saja, tidak ada gagasan-gagasan yang lebih maju dalam rangka menawarkan solusi-solusi yang mutakhir kepada umat manusia. NU itu barang hidup, bukannya NU itu mati, NU itu hidup. Makanya kita yang mati gak pernah download ini numpang NU, baru sampean hidup. Jangan merasa menghidupkan NU, kita ini dihidupi oleh NU. Kita menghormati Hasyim Asy'ari dalam pengertian undang-undang keormasan, bahwa dia salah satu pendiri ormas, salah satu pencetus ormas. Sebatas itu kekaguman saya. Apakah dia seorang ulama? Enggak juga. Lo jangan dibalik-balik. Kotak berjalan itu isinya penuh, kenapa? Karena coba kalau Kiai Sudrajat tok ya nggak penuh. Kalau ada sejarah yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari diakui oleh internasional, itu omong kosong. Itu kopingho. Ditekan oleh yang lain. Cepet Kiai bikin NU. Wahabi sudah merajalela. Enggak. Saya nggak mau bikin NU kalau NU ini didirikan untuk menahan Wahabi. Saya khawatir nanti orang NU ini akan tumbuh dalam hatinya ghillal lilladzina amanu. Jadi jangan sombong. Apa kalian bilang Hasyim Asy'ari pemikiran cemerlang? Enggak juga. Biasa. Dia satu dari sekian ribu ulama di Indonesia. Hanya kebetulan dia seorang pemimpin ormas yang bertahan dalam waktu yang sangat lama. Maka
proses itu membentuk pengkultusan kepada Hasyim Asy'ari. Sekarang yang paling berat itu jaga itu, zilal lilladzin, kebencian sesama kaum muslimin. Maka kemudian Mbah Hasyim pergi ke Mekah istikharah. Hasyim Asy'ari itu manusia biasa. Prestasi dia adalah seorang tokoh pendiri organisasi mas, tokoh ormas. Apakah dia ulama? Ya, dia ulama pada kelompoknya. Hasil istikharahnya apa? Beratnya luar biasa. Yuriduna ayutfi'u nurallahu biafwahihim wa ya'ballah illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang-orang madamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Lah NU itu ditaruh di dalam akan disempurnakan cahayanya oleh Allah. Makanya tidak ada di pusat-pusat peradaban Islam membicarakan karya Hasyim Asy'ari. Itu hanya kelompok di dalam organisasinya untuk kepentingan kampanye politik, untuk menjaga basis massa mereka yang nanti setiap 5 tahun mereka persembahkan kepada PKB, yang kemudian elit-elit PKB mendapatkan kekuasaan lalu terlibat kejahatan korupsi. Itu kan seolah-olah ada pembenaran dan mereka seenaknya. Itu tidak demokrasi. Ada tanggung jawab bersama. Bubarkan itu harga mati. Bubarkan itu harga mati. Remuk we. Mangane maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Aku wis ketarung fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean. Tapi gampang nek nang neraka iso sampean tak tuding dhisik. Enak rada galak sithik. Tapi kalau perbedaan dijadikan sebagai permusuhan, kami sangat sedih sekali. Aktivis Faisal Assegaf melontarkan pernyataan keras terhadap organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Menurut Faisal Assegaf, lewat cuitannya di Twitter, Jumat 22 Oktober 2021, menyebut NU bukan produk Islam. Maka dari itu, ia meminta ormas Islam dengan pengikut terbesar di Indonesia itu tak lagi menipu umat muslim di tanah air. NU bukan produk Islam, stop nipu umat, cuit Faisal Assegaf. Lebih lanjut, Faisal Assegaf juga mengingatkan kepentolan NU dan para loyalisnya bahwa Islam hadir sebagai ajaran yang lepaskan masyarakat dari perbudakan. Sementara menurutnya, fanatisme terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun Gus Dur adalah bentuk nyata dari perbudakan. Saya ingatkan kalian dedengkot NU dan loyalisnya, Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan segala bentuk perbudakan, fanatisme dan asabiah pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah bentuk nyata perbudakan akal yang menyesatkan, tuturnya. Islam tidak butuh NU, Gus Dur, dan embel-embel Hasyim Asy'ari, kualat kalian, ujarnya. Kenapa Gus Dur diidolakan? Karena dia punya pancaran sinar untuk negeri ini, untuk Islam. Anda mengatakan rusak, Anda yang rusak. Pernah Gus Dur merusak? Mana coba Gus Dur merusak? Untung ada Gus Dur. Jadi orang punya idola, orang baik. Sesama Islam aja akan bantai-membantian. Kalau nggak ada Gus Dur, ateis negeri ini. Jadi wajar orang mengklaim menggunakan simbol Gus Durian itu harus didengungkan sampai kapanpun. Tak sampai di situ, Faisal Assegaf juga melontarkan kritik keras kepada dai Nahdlatul Ulama, Ahmad Bahauddin Nur Salim alias Gus Baha. Dia menilai Gus Baha bukan ulama tetapi politikus. Tak hanya itu, Faisal juga menyebut Gus Baha tidak berakhlak. Menurut Faisal, dalam beberapa ceramahnya, Gus Baha seringkali tidak menyebut para sahabat Nabi dengan sebutan Sayyidina. Padahal menurutnya, Nabi juga menaruh hormat kepada sahabatnya. Kalau saya sebut Pak Baha tidak beradab, itu adalah fakta yang saya temukan dalam banyak ceramahnya. Tapi loyalisnya terlanjur memuja kemasan, tanpa berupaya untuk memahami isi, sambung aktivis Progres 98 ini. Kok bisa-bisa Anda menilai Gus Baha, Mustafa Bisri? Hah? Apa sih kehebatan Anda? Anda nggak dari keturunan hebat, orang tua Anda bukan ulama besar, Anda bukan orang sekolah, nggak tahu apa-apa. Kok bisa menilai Gus Baha, Gus Baha? Ilmu Anda apa? Jangan Anda main tuduh-tuduh klaim. Merespon hal itu, pengacara dan ketua Cyber Indonesia, Husim Shihab,
menilai bahwa cuitan kritikus politik Faisal Assegaf mengandung unsur hoaks dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Husin Shihab juga merupakan anggota NU pun meminta pihak kepolisian Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, narasi-narasi seperti yang dikeluarkan oleh Faisal Assegaf merupakan narasi yang membuat gaduh dan harus lekas diselesaikan. Pasalnya, Husin Shihab khawatir bahwa jika narasi-narasi seperti itu dibiarkan, dampaknya bisa makin besar. Saya yakin Kapolri @Listio Sigit, @Dibhumas Polri, @CCIC Polri bisa lekas selesaikan ini, katanya melalui akun Twitter @Husin Shihab pada Minggu 24 Oktober 2021. Baiknya FA Faisal Assegaf mau hapus cuitannya. Unsur hoax dan hate speech terhadap NU juga masuk, hati-hati, tambahnya.